Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allah membalas semua perilaku dari hamba-hambanya. Akhirat adalah tempat Allah membalas semua perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Kalau yang kita lakukan adalah keburukan, maka balasan dari Allah pun keburukan pula. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, maka yang Allah balas untuk kita pun adalah kebaikan juga. Jadi akhirat adalah satu tempat di mana kita semuanya akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tentu balasannya adalah neraka. Tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang dulu ketika di dunia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tentu balasannya adalah surga. Kalau kita bicara surga, saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang tidak ingin masuk surga. Saya kira sudah termasuk orang yang sangat bodoh. Seandainya disuruh milih surga apa neraka, dia pilih neraka. Jangankan kita yang insya Allah orang yang baik-baik, orang yang jahat pun kalau ditanya ente pengen masuk surga apa neraka, yakin jawabannya pasti surga. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bercita-cita ingin masuk neraka. Orang yang tidak pernah ibadah sekalipun, itu kalau ditanya pasti mereka ingin masuk surga. Tapi kemudian perilaku mereka lah, kemalasan mereka dalam beribadah lah yang menyebabkan mereka tidak menyatunya antara perbuatan dengan keinginan. Artinya kalau dia menginginkan surga, ia tentu ada ikhtiarnya. Ibadah kita laksanakan, sholat kita laksanakan, puasa, zakat, haji, dan ibadah yang lainnya. Itu jikalau kita bercita-cita ingin menjadi para penghuni surga. Tidak kemudian simsalabim abrakadabra, tapi butuh perjuangan dalam kita melaksanakan ibadah. Allah Maha Pengasih Penyayang, yang ahli ibadah, dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hadis ya. Ada satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar," kata Nabi. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Subhanallah ya. Ini aneh. Anehnya kenapa? Biasanya kitanya yang merindukan surga. Biasanya manusianya yang mendambakan surga, ingin masuk surga. Semua manusia siapa sih yang gak ingin masuk surga? Orang yang gak pernah ibadah pun pengen masuk surga. Bahkan orang yang gak beriman kepada Allah pun mereka ingin masuk surga. Semua agama di atas permukaan bumi ini pun semua mengajarkan ke surga, ke surga, ke surga. Tapi surga yang mana, kan itu begitu pertanyaannya ya. Hanya orang yang beriman kepada Allah lah yang kemudian disediakan surga baginya. Tetapi ada 4 golongan, kata Nabi, ada 4 golongan manusia yang nanti akan menjadi orang yang dirindukan surga. Bukan kitanya yang rindu surga, surganya yang merindukan kita. Subhanallah. Betapa beruntungnya orang yang dirindukan oleh surga. Dirindukan oleh surga. Di samping kitanya rindu ingin masuk surga, surganya pun
merindukan kedatangan kita. Ini namanya gayung bersambut ya. Kitanya ingin masuk surga, surganya pun merindukan kita. Artinya ketika orang sudah dirindukan oleh surga, niscaya dia tidak akan masuk ke dalam neraka, kan begitu. Kalau orang sudah dirindukan surga, pasti dia akan dilindungi dari azab neraka. Beruntung orang yang kemudian dirindukan oleh surga ini. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surga, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Orang yang gemar membaca Al-Quran, mereka contoh orang yang dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena tentu yang kita baca ketika kita mengaji Al-Quran, yang kita baca bukan sembarangan tulisan. Bukan sajak bikinan manusia. Bukan cerpen ciptaan manusia. Yang kita baca adalah firman-firmannya Allah. Kalamullah, perkataan Allah. Maka tentu kalau perkataan Allah ini kita baca ulang, akan bernilai pahala. Dan ibadah yang sangat besar pahalanya adalah membaca Al-Quran. Tanpa modal, tanpa harus kita bertenaga ya. Hanya duduk, magang Al-Quran kita baca, pahalanya luar biasa. Dan pahalanya bukan dinilai dari tiap kata, tiap ayat, tiap surat. Tetapi tiap huruf. Allah menghitung pahalanya tiap huruf yang kita baca. Bayangkan, kalau kita baca satu surat saja, sudah berapa ribu huruf yang kita baca. Satu hurufnya adalah 10 kebaikan, subhanallah. Sehingga kita baca Al-Quran itu panen pahala sebetulnya tuh. Panen pahala. Tetapi kemudian tidak banyak juga orang yang berminat. Buktinya apa? Al-Quran di masjid-masjid kita numpuk banyak. Hanya untuk pajangan. Yang baca 1, 2, 3 orang itu pun kalau ada. Terkadang itu Al-Quran hanya dibacanya ketika kapan? Tadarus Quran. Bulan Ramadan, subhanallah. Ketika Ramadan itu Quran banyak dipegang orang. Banyak disentuh orang. Banyak dibuka orang. Bulan Ramadan berakhir kembali. Lemari Al-Quran kita kunci, subhanallah. Itu di masjid-masjid kita itu Qurannya bagus-bagus. Mewah-mewah, mahal-mahal ya. Tapi hanya dipajang di rak-rak saja, di lemari-lemari saja, di perpustakaan saja. Gak pernah kemudian dibaca oleh kaum muslimin, orang-orang Islam. Coba di rumah kita, pasti setiap muslim di rumahnya memiliki Quran, itu pasti. Kadang ada 5 ya, bagus-bagus, anak kita punya, istri kita punya ya. Sejumlah keluarga, itulah jumlah Al-Quran yang ada di rumah kita. Cuma yang bikin ironi dan menyedihkan adalah di rumah-rumah kita pun jarang dibaca Al-Quran, subhanallah. Padahal nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan kegiatan sholat dan pembacaan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran kita baca di rumah, akan menyinari rumah kita. Wah, rumah saya sudah terang pak, lampunya puluhan watt pak. Bukan terang karena lampu ya. Lampu sih hanya menerangi ruangan kita. Tidak mampu menerangi jiwa dan batin kita. Nah, Al-Quran yang dibaca di rumah kita akan menerangi jiwa-jiwa batin kita, orang yang ada di rumah itu. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan terasa nyaman, akan terasa sejuk, akan terasa indah. Belum lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali Al-Quran di rumah kita yang tergeletak,
yang sampai berdebu, kadang sampai dimakan rayap, Masya Allah. Ada pula Al-Quran yang ditaruh di pinggir pintu. Untuk apa? Supaya tidak ada setan yang masuk. Loh, Al-Quran kok difungsikan seperti satpam, jaga pintu dari jin, dari setan. Bukan, Al-Quran adalah alat untuk kita baca, benda untuk kita baca. Dari Al-Quran tidak akan memberikan rahmat jikalau kita hanya memiliki saja. Yang penting kan punya apa? Buat apa? Buat apa di rumah kita banyak Al-Quran? Ruang TV ada Al-Quran, ruang tamu ada Al-Quran, di kamar-kamar kita ada Al-Quran. Fungsinya apa kalau tidak dibaca? Jadi Al-Quran akan memberikan rahmat kepada kita seandainya Al-Quran ini kita baca. Semakin kita baca Al-Quran, maka akan semakin kita dirindukan oleh surga. Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Terus terang saja, kita tuh setiap hari terkadang tidak sampai melewati membaca koran ya. Kita sampai berlangganan koran, tiap pagi kita baca. Kita memburu berita-berita baru dari koran. Berjam-jam kita baca koran sampai khusyuk, sampai diam kita itu ya. Lama kita baca koran, tapi saat baca Al-Quran kadang-kadang 5 menit pun sudah gak kerasan. Masya Allah. Yang kita buru adalah berita-berita dunia. Tapi jarang kita tertarik memburu berita-berita akhirat. Al-Quran memberitakan tentang berita-berita akhirat. Jarang kita buru. Mestinya berita dunia mah gak ada artinya buat apa ya. Ya pengetahuan sejenak saja. Tapi kalau kita memburu berita-berita akhirat dalam Al-Quran, itu yang menyebabkan kita bisa menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Kita membaca Quran berjam-jam pun sedikit pun tidak akan membawa kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala. Hanya mendapatkan informasi. Memang bagus supaya kita gak ketinggalan informasi, gak ketinggalan berita, tahu kondisi luar itu. Bagus untuk menambah wawasan kita. Tetapi jangan lupa, Al-Quran akan semakin membawa kita orang yang dirindukan surga. Berita-berita akhirat yang kita ambil dari Al-Quran itu jauh lebih manfaat. Yang Al-Quran sampaikan kepada kita, orang yang seperti ini nanti di akhirat begini, kalau pengen begini harus begini. Al-Quran memberitakan itu. Surga seperti ini, neraka seperti ini, akhirat seperti ini. Orang kafir nanti di akhirat akan seperti ini. Orang yang beriman akan seperti ini. Ini kan berita akhirat yang mestinya kita giat mencari informasinya lewat Al-Quran. Jadi sangat bagus sekali kalau kita membaca Al-Quran, kita juga amati maknanya, artinya ya, terjemahannya. Walaupun kalau sudah kita baca Al-Quran itu pun sudah bagus. Tanpa kita tahu artinya, tanpa kita tahu maknanya, itu sudah bagus, sudah bernilai ibadah. Tetapi akan sangat lebih bagus lagi kalau yang kita baca kita paham maknanya. Kalau sudah kita paham maknanya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang terbaik. Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Karena yang kita baca adalah kalamullah. Firman-Nya Allah, ucapannya Allah. Allah akan senang kepada seorang yang gemar membaca Al-Quran. Maka sebisa mungkin kita menyempatkan beberapa menit dalam aktivitas kesibukan kita ya, membaca Al-Quran. Meskipun 1 ayat, tidak apa-apa. Ya. 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, itu boleh. Itu boleh. 1 malam 1 ayat, 1 malam 1 ayat. Itu lebih baik daripada sama sekali nggak baca Al-Quran. Atau daripada sekali baca Al-Quran 1 juz.
tapi lama nggak baca Al-Quran lagi. Lebih baik kita sedikit-sedikit tapi akan menjadi amal yang banyak, amal yang bagus ya. Menjadi amal yang banyak. Sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit itulah ya. Daya semangat kita dalam melaksanakan ibadah. Kita baca Al-Quran gak banyak-banyak, cuma satu ayat. Tapi setiap malam itu lebih bagus. Tapi ya kemudian ada progres ya. Jangan sampai seumur hidup kita baca Al-Quran tiap malam satu ayat saja. Progres. Besoknya nambah 2 ayat. Besok nambah 3 ayat. Ada progres, ada kemudian perkembangan yang semakin baik. Satu ya. Orang yang dirindukan surga adalah mereka yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi, orang yang dirindukan surga hafizil lisan. Orang yang bisa menjaga lisan. Orang yang bisa menjaga ucapan. Orang yang bisa menjaga lidah dalam berucap. Dirindukan oleh surga. Ini pun bukan perkara yang mudah ya. Betapa sulitnya kita memanage lidah ini. Betapa beratnya kita mengelola ucapan ini. Lidah memang tidak bertulang ya. Tapi lidah yang tidak bertulang ini katanya lebih tajam dari pedang sekalipun. Sebab setajam-tajamnya pedang melukai badan sampai berdarah, diobati ya bisa sembuh. Ya, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu sembuh. Tapi kalau sudah hati manusia dilukai oleh lidah, itu terkadang seumur hidup masih terasa sakitnya. Lidah ini sering sekali membawa kita berbuat dosa ya. Makanya nanti di akhirat ketika Allah menyidang kita, itu semua anggota badan kita bicara kecuali mulut. Wa tukallimuna aydihim ya. Bahkan tangan kita akan bicara. Tangan kita akan bicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pun menjadi saksi. Tangan bicara, kaki menjadi saksi. Semua anggota badan kita akan bicara. Nahtimu ala afwahihim, tetapi mulut kita akan dikunci. Mulut kita akan dikunci rapat. Yang akan bicara adalah tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita akan melaporkan perbuatan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata tangan, wahai Allah, saya selama jadi tangan dia sering sekali dipakai untuk mukulin orang ya Allah, misalkan ya. Kata mata, ya Allah, saya selama jadi matanya dia di dunia sering sekali dipakai untuk melihat hal-hal yang haram. Kata telinga, ya Allah, selama aku menjadi telinga dia di dunia sering sekali dipakai untuk mendengar gosip yang tidak baik ya. Suka dipakai untuk mendengar ya, untuk berita-berita orang lain, berita hoax dan lain sebagainya. Tangan bicara, kaki pun menjadi saksi. Kaki membenarkan semua laporan-laporan dari panca indera kita. Kaki menjadi saksi. Sementara lidah kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lidah ini yang suka bohong ya, lidah yang suka beralibi, yang suka mengingkari, yang suka memungkiri, hari itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Ingatlah satu hari di mana mulut kita akan dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita akan bicara, kaki akan menjadi saksi. Saat itulah kita nggak bisa mungkir wong mulut kita dikunci. Kenapa dikunci? Sebab kalau dikunci ini mulut akan membela, akan memungkiri, akan mengingkari. Umpama tangan bicara, ya Allah, saya selama menjadi tangannya dia suka dipakai mukul orang. Wong mulutnya nggak dikunci, akan bilang si mulut ini, bohong ya Allah, itu nggak benar, mengingkari kan.
Karena mulut ini di dunia suka mengingkari apa yang terjadi. Kita sering berdebat. Ya, kadang di pengadilan pun kita nggak luput dari dusta. Ya. Kita membuat karang-karangan cerita, membenarkan hal yang salah, menyalahkan hal yang benar. Maka kalau kita menjadi saksi di pengadilan, kemudian persaksian kita dusta, nerakanya paling dasar itu, jahanam itu. Ya. Saksi dusta atau sumpah palsu ini dosa besar. Apalagi saat di pengadilan dustanya kita menyebabkan orang lain celaka, itu lebih zalim lagi, lebih besar lagi dosanya. Dustanya kita menyebabkan orang lain celaka. Dustanya kita menyebabkan orang lain masuk penjara. Nah, ini sudah kelewat dusta yang sangat besar nilai dosanya. Maka pandailah kita menjaga lidah. Seandainya kita tidak mampu 100% menjaga lidah ini, paling tidak lidah ini kita ajak untuk banyak berzikir. Zikrullah untuk apa? Mengimbangi. Janganlah sampai zikir kepada Allah tidak pernah, malah dipakai untuk menghujat orang terus, untuk berghibah, ya, untuk membicarakan kejelekan orang terus. Zikir enggak pernah, wirid enggak pernah, beristighfar enggak pernah, bertasbih enggak pernah, di bawah baca Al-Quran enggak pernah. Celaka kalau seperti itu. Setidaknya kalau kita belum pandai menjaga lidah ini, imbangilah lidah ini dengan ucapan kalimah-kalimah thayyibah, istighfar. Ya. Dengan beristighfar inilah kemudian dosa lidah akan luntur. Lidah akan menjadi lebih baik. Maka orang yang baik itu bukan orang yang gak pernah berdosa ya. Orang yang baik bukan orang yang gak pernah berbuat dosa. Waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Di orang yang baik itu bukan orang yang gak berdosa, tapi orang yang baik itu apabila dia berbuat dosa, dia berbuat aniaya, fastaghfirullah, dia segera ingat kepada Allah. Segera ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, Allah akan mengampuni dosa mereka. Segeralah kita untuk beristighfar saat kita melakukan dosa, terutama mohon maaf ya, dosa-dosa yang memang kecil ya, dosa-dosa ringan, misalkan kita ngomongin orang, dengan beristighfar insya Allah runtuh ya. Ngomelin orang, marahin orang, dengan beristighfar insya Allah runtuh. Tapi kalau dosa kelas besar, judi, mabok, zina, ini nggak cukup istighfar ya. Tapi harus taubatnya benar-benar nasuha. Jadi imbangilah lidah kita. Zakarullah. Jadi ketika kita idza fa'alu fahisha, ketika kita berbuat fahisha, berbuat aniaya, berbuat dosa, berbuat keburukan, zakarullah, segeralah kita ingat kepada Allah. Istighfar minimalnya ya, kita beristighfar. Dengan beristighfar maka dosa yang ada di lidah insya Allah akan berguguran. Jadi lidah ini kadang-kadang sulit sekali kalau harus diam ya. Apa yang kita lihat biasanya menuai komentar dari kita. Orang bilang katanya lidahmu adalah harimaumu. Ya emang betul adanya. Kau bisa diterkam oleh lidahmu sendiri. Kau bisa sengsara oleh lidahmu sendiri. Kau bisa terjerumus kepada lembah-lembah yang hina dengan lidahmu sendiri. Kau bisa masuk penjara pun bisa karena lidah. Berapa orang yang kemudian saling menghina ya, di media saling menghina. Kemudian dilaporkan ke polisi, penjaralah ujung-ujungnya. Lidah ini. Lidah gak bertulang. Tapi sekali dia bicara, sekali dia berulah, lebih tajam daripada pedang. Hafidhil lisan, orang yang pandai menjaga lidah, dirindukan oleh surga. 2 ya. Yang ketiga kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surga, mut'imil ji'an,
Orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan dirindukan oleh surga. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar dirindukan oleh surga. Beda misalkan memberi makan kepada orang yang kenyang ya, dengan memberi makan kepada orang yang lapar, nilai pahalanya beda. Sebab apa? Orang yang kenyang dikasih makan ya mungkin gak segera dimakan. Nantilah buat nanti. Nanti lama-lama lupa gak dimakan. Tapi kalau yang kita kasih adalah orang yang lapar, sekali kita kasih itu nasi, makanan langsung dimakan. Dengan dia kenyang, dia bisa beribadah, bisa bekerja, bisa beraktivitas karena makanan yang kita kasih. Jadi kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan itu sangat besar pahalanya daripada kita bersedekah orang yang kurang membutuhkan. Ketika dalam kondisi banjir misalkan yang banyak para pengungsi di sana, kita bawa pakaian ya yang layak pakai, itu sangat bermanfaat bagi mereka. Obat-obatan sangat bermanfaat mereka dalam kondisi terjepit mereka itu. Di pengungsian membutuhkan obat, membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian-pakaian layak pakai. Itu sangat besar pahalanya ketimbang kita memberikan bantuan tadi di tempat yang tidak ada bencana, kurang manfaat. Ya. Tempat-tempat yang nggak ada musibah, tidak ada bencana, kita kirim makanan, kita kirim obat-obatan, ya kurang manfaat. Walaupun manfaatnya ada, tapi kurang karena kondisinya normal. Mereka bisa beli obat sendiri, mereka masih bisa beli baju sendiri, mereka masih bisa beli makanan sendiri, uang kondisinya normal. Tapi para pengungsi yang di tenda-tenda itu, mereka bingung mau beli obat di mana, mereka bingung mau beli makan di mana, mereka bingung mau beli sarung, kain untuk ganti, belinya di mana, mereka bingung. Mau beli baju untuk ganti, belinya di mana, mereka bingung. Kondisi begitulah ketika kita memberi obat-obatan, makanan, pakaian-pakaian layak pakai, mereka sangat senang dan girang, manfaatnya besar karena kondisi sedang darurat. Semakin darurat, semakin dibutuhkan yang kita beri, akan semakin besar pahalanya. Jadi kita kalau mau bersodako, ya selain kita memperhitungkan ikhlasnya, besar kecilnya, kita juga memperhitungkan kemanfaatan yang kita kasih. Janganlah sampai kita memberi sesuatu kepada orang lain yang orang lainnya kurang butuh, nanti kurang manfaat. Tetapi kalau kita yang beri kepada orang lain yang memang betul-betul sedang membutuhkan, ini sangat bermanfaat. Kita memberi bantuan kepada orang misalkan ya, beasiswa kepada anak yang orang tuanya mampu. Misalkan, ya walaupun boleh-boleh saja ya. Orang tuanya mampu pak, orang tuanya pegawai negeri misalkan, cuma dia dapat beasiswa. Ya walaupun bermanfaat, tapi manfaatnya kurang. Kenapa? Ya kalau beasiswa itu adalah untuk anak-anak yang kurang mampu ya. Anak-anak yang memang orang tuanya kurang mampu, kerjanya serabutan, untuk membiayai nggak ada, untuk biaya kuliah tidak ada, biaya sekolah tidak ada, dapat beasiswa tepat. Tapi yang dapat beasiswa kok anaknya orang yang mampu, ini kurang manfaat. Manfaatnya ada cuma kurang. Mereka masih mampu kok tanpa beasiswa pun. Ini juga termasuk kasus BLT ya. Kadang-kadang BLT ini sangat kisruh di masyarakat kita. Yang miskin yang membutuhkan gak dapat jatah BLT, malah orang-orang yang mampu dapat. Ini kan gak benar ini pengurusnya itu. Yang mendata orangnya itu gak benar. Kadang-kadang ada aji mumpung dia sebagai pengurus, misalkan ya pengurus kelurahan, pengurus RT RW, yang dipilih ada saudara-saudaranya yang dekat dengan dia, familinya yang mungkin lebih mampu. Namanya gitu, mumpung jadi panitia yang dipilih, yang ditunjuk ada saudaranya sendiri. Mereka yang tidak mampu, orang yang
kekurangan karena bukan saudara diabaikan. Ini kan salah. Begitu BLT turun, bantuan dari pemerintah ini turun, yang kaya dapat, yang miskin semakin miskin. Ini kan zalim yang seperti ini ya. Kurang manfaat bagi mereka masyarakat yang mungkin menengah atas, dapat BLT kurang manfaat, yang mereka masih mampu. Tapi mereka yang di bawah garis kemiskinan, yang ekonomi sangat memprihatinkan, itu yang mestinya dibantu. Kacau ini masyarakat kita kadang-kadang ya. Pemerintah mungkin karena ada di atas kurang begitu meneliti. Ini yang di bawah yang kadang-kadang nakal. Nakal yang membutuhkan tidak dapat, yang tidak membutuhkan justru dapat. Karena ada tadi ya, ada KKN tadi. Karena dia saudaranya, familinya, orang dekatnya, kerabatnya, temannya didahulukan walaupun kurang manfaat, kurang membutuhkan. Tapi mereka biarpun miskin, fakir, nggak punya pekerjaan yang layak, ya, kekurangan hidupnya, tapi kan dia orang yang nggak kita kenal, nggak dekat dengan kita, nggak kita data. Itu zolim, dosanya besar sekali. Mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, mendapatkan tiket surga dan dirindukan oleh surga. Kemudian yang keempat kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surga adalah saum Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dirindukan oleh surga. Kenapa? Puasa Ramadan ini puasa rahasia ya. Puasa yang orang lain tidak tahu. Puasa yang agak sulit kalau harus dipamer-pamerkan ya. Kalau kita sholat orang lain tahu, kita zakat orang lain tahu, kita infak orang lain tahu, kita haji umroh, satu kampung nganter, semua tahu. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu? Hanya kita sajalah dengan Allah yang tahu puasa kita, batal atau tidaknya hanya kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa kadang-kadang jalan sama kok, nggak keciri mana yang puasa, mana orang yang nggak puasa. Kita nggak bisa memamerkan, nggak bisa melihat ciri-ciri orang yang puasa bagaimana, nggak terlihat, nggak ada wujudnya. Sholat ada wujudnya, zakat ada wujudnya, haji ada wujudnya, puasa wujudnya apa? Nggak kelihatan, hanya menahan lapar saja. Sehingga sulit untuk dipamerkan. Sulit sekali kalau harus terkena penyakit ria. Kita nggak bisa bilang itu orang hebat ya puasanya. Kok tahu? Lihat tuh, jalannya lemes ya, sempoyongan jalannya. Belum tentu orang yang sempoyongan sedang puasa. Itu orang hebat ya puasanya tiap hari. Kok tahu? Tiap hari, tiap detik berludah. Kata siapa? Orang yang berludah terus bukan berarti puasa. Tidak bisa ditampak-tampakkan yang puasa ini. Ibadah sirri, ibadah yang tersembunyi. Memang puasa ini susah kalau harus dipamer-pamerkan. Mungkin akan sulit kalau harus terkena penyakit ria. Tapi ada penyakit-penyakit lain yang bisa menghancurkan puasa kita. Contohnya tadi kita tidak bisa menjaga lidah, tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga tangan kaki kita. Kalau sekujur tubuh kita tidak bisa kita jaga, rusaklah puasa kita. Sehingga Nabi mengatakan, kam min saim, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi illal ju'i wal atas. Mereka tidak dapat apapun, tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali dapat lapar dan haus saja. Ini puasanya orang yang hanya menahan lapar dan haus. Ya. Kalau orang sudah berprinsip yang penting saya tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, nah ini repot kalau prinsip ini ada dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita puasanya puasa gugur kewajiban, yang penting puasa, siang nggak makan, siang nggak minum, siang nggak ngemil, siang nggak ngopi, siang nggak ngerokok misalkan. Akhirnya lidah kita umbar, ucapan nggak terkontrol, mata kita dibawa belanja ke sana kemari melihat hal-hal yang kurang baik ketika berpuasa.
puasanya sah. Puasanya sah, tidak batal. Yang batal adalah pahalanya. Pahalanya yang batal. Ya percuma kita berpuasa dari pagi, subuh ya, imsak sampai maghrib, kita menahan haus, menahan lapar, menahan dari minuman, dari makanan. Tapi semuanya kosong, zong, tidak ada yang namanya pahala. Repot. Kita terkadang, mohon maaf ya, jangan sampai kita tertipu dengan diri sendiri. 1 Syawal kita berlebaran ya. Alhamdulillah minal aidin wal faizin. Kita seakan-akan dosa kita bersih semua. Kita tertipu dengan diri sendiri. Kalau selama berpuasa kita nggak bisa menjaga lidah kita, nggak bisa menjaga panca indera kita, ya 30 hari pun kita berpuasa nggak ada manfaatnya. Ketika 1 Syawal tiba, dosa masih utuh, nggak diampuni oleh Allah. Wah, ini sudah sangat-sangat kerugian yang sangat besar. Celaka kalau kita selama 30 hari berpuasa dengan penuh jerih payah, tetapi ketika berlebaran dosa kita utuh nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada ulah-ulah perbuatan kita yang menghancurkan puasa kita selama Ramadan itu. Di orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surga. Insya Allah ya, beberapa bulan yang akan datang kita akan segera menjelang bulan Ramadan. Kita persiapkan dari awal latihan. Latihan berpuasa yang benar, latihan puasa yang baik, latihan puasa yang sempurna. Syarat rukunnya kita penuhi. Di samping itu kita berusaha agar panca indera ini tidak menghancurkan puasa kita. Maka sangat lebih baik memang kata orang ya, dalam hadis itu memang ada orang yang tidur dalam berpuasa itu lebih baik. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai pahala. Tidurnya orang yang berpuasa bernilai pahala. Karena apa? Tidurnya dalam rangka mengantisipasi dia berbuat tidak baik ketika berpuasa. Alternatifnya tidur. Tetapi jangan kemudian ini jadi alternatif satu-satunya itu. Kalau tidur ini menjadi pilihan satu-satunya dalam kita berpuasa, akhirnya kita tiap hari tidur saja. Habis subuh tidur, bangun-bangun jam 9, jam 9 bangun, duduk sebentar nonton TV, tidur lagi, bangun-bangun zuhur, zuhur masih ngantuk, tidur lagi, bangun-bangun jam 3. Kalau begini sih namanya tidur yang salah, kebluk, bahkan berbahaya untuk kesehatan. Tidurnya kebo yang gitu deh. Kan katanya bisa ibadah Pak Ustadz. Betul. Kalau tidurnya dalam rangka menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak baik, iya. Tidur bisa menjadi alternatif. Tetapi kan kemudian ada cara lain dari tidur. Tidur ini bukan satu-satunya alternatif kita menjauhkan diri ketika berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ada cara lain, misalkan bertadarus Al-Quran. Ini kan cara lain. Kita hadir di pengajian, mengikuti ta'lim, mengikuti alaqah, mengikuti diskusi Islam. Ini lebih baik. Jadi tidur ini tidak satu-satunya cara kita untuk menjaga puasa kita. Ada cara yang lebih mulia, ada cara yang lebih banyak pahalanya, menambah pundi-pundi amal ketika berpuasa Ramadan. Membaca Al-Quran, riwayat zikir, i'tikaf di masjid, hadir di pengajian-pengajian. Ini lebih baik daripada tidur. Ya. Saum Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surga.